Perkenalkan, nama saya Yuwana Santi Dewi Lutek, NIM AB 221108, mahasiswa sarjana ahli kredit kebidanan angkatan ke-6 tahun 2022-2023 pada Universitas Kusuma Husada Surakarta. Di sini saya akan membawakan prasat OSCE mengenai edukasi tanda bahaya kehamilan pada trimester ketiga. Terima kasih. Mari Bu, silakan duduk. Salam kenal ya Bu ya. Saya Yuwana. Saya bisa pinjam buku kajiannya. Baik Bu. Oke, baik ya. Apa kabar Bu? Baik. Hari ini ada keluhan? Ada keluhan lagi. Sapu kaki bengkak. Kakinya bengkak. Sudah berapa lama Bu? Sudah 2 minggu. Sudah 2 minggu. Selain kaki bengkak ada keluhan lain? Tidak ada. Pusing? Tidak. Pandangan berkunang-kunang kayak kabur-kabur, ini kepala sakit, nyeri ulu hati sampai muntah? Tidak juga. Kontrol tensi terakhir kapan Bu? Minggu lalu. Minggu lalu tensinya Tensinya normal ya. Baik Bu ya. Sesuai dengan keluhan Ibu, sekarang juga Ibu hamil 9 bulan ya, hamil 2, trimester 3. Mungkin penting saya menjelaskan tentang tanda bahaya apa saja yang mengancam keselamatan Ibu di usia kehamilan yang sekarang Bu ya. Nah, ini yang penting untuk diingat ya. Yang pertama itu seperti yang Ibu alami ini ya. Ibu sekarang mengalami kaki bengkak ya. Sekarang yang harus Ibu waspadai, setelah pulang dari sini tuh tiba-tiba Ibu misalnya merasa bahwa pandangannya kabur atau berkunang-kunang Bu ya. Terus dibarengi dengan nyeri ulu hati. Terus ibunya muntah ya. Terus kepala sakit sekali. Nah, ketika Ibu mengalami ini maka Ibu harus segera datang ke bidan yang dekat. Terdekat di situ ada ya, bidan Poliklinik ada, atau datang di puskesmas ke dokter atau ke rumah sakit. Lalu keluhan yang berikutnya itu apa? Kalau Ibu merasa pergerakan anaknya kurang atau tidak sama sekali. Sejauh ini pergerakan anaknya baik Bu? Sering baik ya Bu ya. Kalau begitu tidak ada kendala dengan pergerakan anaknya, pergerakan janin ya. Tapi mungkin saya bisa kasih tips ya, supaya Ibu bisa menghitung sendiri gerakan janin ketika Ibu ada di rumah ya Bu. Jadi anak itu bergerak itu paling kurang dalam 1 jam itu 1 kali ya. Jadi Ibu pulang ya, Ibu punya karet gelang tidak di rumah? Ada ya karet gelang ya. Ibu punya karet gelang di rumah, Ibu pakai ya. Ibu pakai ya, taruhlah Ibu taruh 10-12 ya, misalnya 10-12. Setiap kali anak bergerak, Ibu pindahin ke tangan sebelah yang tidak ada karet gelangnya. Lakukan seperti itu sepanjang hari sampai Ibu mau tidur, lalu Ibu hitung ya. Kalau karet gelang yang tadinya Ibu taruh 12 ya, 12 ini berpindah tangan semua ke sebelah, berarti pergerakan janin Ibu itu dapat dikatakan normal ya. Nah, lalu yang ketiga, gejala apa lagi? Perdarahan ya. Perdarahan itu yang seperti apa? Misalkan tiba-tiba Ibu tidur nyenyak terus tiba-tiba ada perdarahan yang Ibu tidak rasa nyeri ya. Ibu tidak rasa nyeri, terus keluar darah, terus warna darahnya segar. Atau Ibu rasa nyeri yang hebat sekali lalu keluar darah warna kehitaman. Nah, terhadap keluhan seperti ini tidak boleh diabaikan. Ibu harus segera datang ke bidan yang terdekat, Ibu datang ke puskesmas, atau Ibu datang ke dokter, atau Ibu harus segera ke rumah sakit. Lalu tanda bahaya apa lagi yang terakhir? Yang terakhir itu air ketuban pecah lebih awal, atau istilah bidannya ketuban pecah dini. Nah, air ketuban itu yang seperti apa? Kalau air kencing Ibu bisa rasa ya, rasanya kayak gimana ya, baunya agak-agak pesing. Nah, kalau Ibu tiba-tiba merasa basah di kain atau di celana, lalu tanpa ada rasa kencing tiba-tiba basah, lalu baunya agak amis, lalu cairan itu dia tidak berwarna, Ibu harus segera waspada, mungkin itu adalah air ketuban. Apa yang harus Ibu lakukan? Sama seperti keluhan atau gejala yang sebelumnya saya sampaikan kepada Ibu harus segera mendatangi bidan yang terdekat, atau datang ke puskesmas, atau datang ke dokter atau ke rumah sakit ya. Mungkin itu penjelasan saya, bisa Ibu ulangi.
sudah dimengerti? Bisa ditanya, ada yang mau ditanyakan kembali terkait apa yang Sampai saatnya nanti ini bengkak. Kalau saya pulang ke rumah nanti saya buatnya apa ya? Oh iya. Nah, ibu di rumah biasanya duduk gantung atau duduk selonjoran di lantai? Saya di kursi begini. Oh iya, nanti mulai sebentar. Sepanjang hari pasti capek, ya, ngurus anak, ngurus suami, belum pekerjaan lain-lain. Tetapi alangkah baiknya ketika ibu istirahat siang misalnya, ibu duduk cari tempat yang nyaman, ya, kakinya diselonjorkan, atau pas istirahat, ya, ketika ibu istirahat, tolong kakinya ditinggikan, ya, kakinya ditinggikan untuk mengurangi bengkak. Lalu selain dari itu juga mungkin makanan yang mengandung garam dapat ibu batasi atau ibu kurangi, ya. Itu saja. Lalu jangan lupa untuk kembali kepada bidan untuk memeriksakan kehamilan rutin, ya, kontrol ke bidan dan ke dokter. Lalu ketika mulai dari hari ini lalu pulang sewaktu ibu mengalami keluhan seperti yang saya jelaskan tadi, mohon kembali lagi ke sini Bu, ya, atau datangi kembali bidan setempat atau ke puskesmas, ke dokter atau ke rumah sakit, Bu, ya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bu? Tidak. Sudah, Bu, terima kasih banyak, ya, untuk kunjungannya. Ini Bu, bukunya saya kembalikan. Tolong Terima kasih. ya. Terima kasih banyak Ibu.